Ya, 103. Boleh berdoa dulu. Sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walidu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam bidi. Wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Fi zidna ilma warzuqna amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita mulai aja untuk kuliahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kuliah saya sebetulnya banyak sekali ya. Jadi ini terpaksa nyicil untuk obat anti jamur. Ya, mungkin tidak apa-apa nanti saya tambahin. Ya, jadi kita mulai aja dengan obat anti jamur. Untuk yang anti parasit sudah yang kemarin ya dan beberapa. Nah, jamur anti jamur ini banyak macamnya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh jamur itu disebut mikosis. Ya, disebut mikosis. Istilah medis ini meliputi infeksi yang mulai ringan. Jadi infeksi jamur itu bisa di kulit, di kuku, hingga infeksi yang sistemik ya. Jadi menyerang organ di dalam tubuh kita. Contohnya di sini kalau yang di permukaan tubuh dermatofitosis antara lain yaitu tinea ya, tinea bahasa Indonesianya kurap ya, bahasa Indonesianya kurap. Jadi saudara mungkin agak ada istilah yang hampir mirip ya. Obat cacing ya, cacingan dan jamuran. Sama-sama nanti mirip namanya ya. Nah, jangan sampai keliru. Kemudian untuk infeksi jamur pada kulit, rambut, atau kuku sering ditandai dengan ruam kemerahan dan gatal. Jadi agak sulit untuk infeksi jamur di kuku. Ya, kalau kukunya mulai ada kerapuhan, putih-putih, kemudian kulit yang di bawahnya kuku ada ruam yang kemerahan, gatal ya. Kalau kuku nggak bisa gatal, jadi sulit. Kalau kulit bisa. Jadi yang dilihat itu kulit di bawahnya, di samping-sampingnya kuku. Ya. Ada ruam kemerahan atau gatal, sedangkan kukunya itu kelihatan ada bercak-bercak keputihan ya, agak sulit memang. Kemudian kandidiasis, infeksi karena jamur kandida. Ya. Aspergillosis, infeksi atau reaksi alergi yang pada umumnya disebabkan oleh jamur Aspergillus ya. Jadi nanti yang saudara hafalkan itu agak lumayan banyak. Nah, klasifikasinya
untuk anti jamur itu ada yang dibuat atau secara natural, yaitu dari bahan hidup. Jadi antibiotik ya. Kemarin saya jelaskan antibiotik itu yang untuk antibakteri dari bahan hidup dari jamur juga. Nah, ini untuk antifunganya. Contohnya di sini polyens dan echinocandins. Itu dibuat dari alam, natural ya. Kemudian ada obat yang dibuat secara sintetis. Secara sintetis yaitu contohnya azol dan fluorinated pyrimidine. Yang natural, tadi contohnya sudah ada di atas betulnya, yaitu amphoterisin B dan nistatin. Itu polien ya, polien. Kemudian echinocandin. Echinocandin contohnya caspofungin, anidulafungin, mikafungin. Itu yang natural. Jadi nanti klasifikasinya macam-macam. Jadi natural dan sintetik. Nah, yang sintetis itu azol, contohnya imidazol, ketokonazol, clotrimazol. Kemudian imidazol itu contohnya antara lain juga di sini mikonazol, butakonazol, ekokonazol, bentikonazol, oksikonazol, oksikonaps. Keliru ini ya. Oksikonazol ini. Serta ya sulfakonazol, ini keliru. Nanti saya betulkan dulu. Tiokonazol. Kemudian golongan triazol. Jadi azol itu ada dua, imidazol, kemudian triazol. Triazol contohnya fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol, kemudian terconazol, kemudian golongan sintetis yang alil amin yaitu terminafin, naftilin, benzilamin ya atau butenafin. Bensulfuran contohnya griseofulvin ya. Jadi nanti ada salah ketik di sini nanti saya betulkan dulu. Nah, macamnya anti jamur yang sistemik itu polien. Contohnya saya ulang lagi yang bisa dipakai untuk sistemik. Azol juga bisa untuk sistemik, polien bisa, kemudian flusitosin, griseofulvin, echinocandin, alil amin. Ya. Jadi ada yang sistemik, ada yang topikal untuk gunanya ini ya. Sedangkan untuk klasifikasi pembuatannya tadi natural dan sintetis. Nah, anti jamur sistemik sekarang yang sering dipakai masih yang polien yaitu amphoterisin B ya, kemudian nistatin. Sedangkan yang azol ini itu yang tadi dibuat secara sintetis. Pada umumnya yang sintetis ini kurang toksik ya, terutama triazol ini kurang toksik. Yang topikal yaitu yang imidazol, contohnya clotrimazol, ketoconazol, miconazol. Yang polien yaitu nistatin. Alil amin
Contohnya terbinafin dan naftifin. Jadi di sini tadi kan nistatin itu dipakai untuk sistemik, tetapi juga bisa dipakai untuk topikal. Ya. Jadi ada yang bisa dipakai untuk tujuan terapi baik topikal maupun sistemik. Nah, sekarang kita menginjak ke amfoterisin B. Amfoterisin itu ada dua sebetulnya, yaitu amfoterisin A dan amfoterisin B. Karena dibuat secara natural, jadi disebut juga antibiotik anti jamur yang dihasilkan oleh Streptomyces nodosus. Ya, jadi jamur Streptomyces nodosus itu dipakai sebagai obat. Sedangkan yang amfoterisin A tidak dipakai untuk kepentingan klinis, biasanya hanya dipakai untuk penelitian ya. Yang dipakai uji klinis biasanya adalah yang B. Kimia dan farmakokinetiknya. Amfoterisin B itu adalah suatu makrolit polien amfoterik. Sifatnya adalah tidak larut dalam air, jadi untuk injeksi intravena. Jadi hampir tidak larut dalam air ya. Untuk intravena dibuat dalam bentuk suspensi koloid amfoterisin B dan natrium desoksilat. Jadi mestinya kalau obat-obat injeksi itu paling bagus itu kalau larut dalam air. Tetapi karena ini tidak larut dalam air, jadi untuk injeksi intravena dibuat dalam bentuk suspensi koloid amfoterisin B. Ya. Jadi seperti kemarin obat-obat waktu pelajaran menulis resep, obat yang tidak bisa larut di dalam air itu kalau diminum per oral harus diberikan pengental supaya dosis yang diberikan itu bisa homogen ya. Jadi tidak mengendap obatnya. Nah, di sini diinjeksikan. Jadi kalau mengendap juga tidak bagus. Sehingga diberikan juga pengental ya. Sehingga disebut bentuknya suspensi dengan koloid amfoterisin B, disebut suspens koloid amfoterisin B dan natrium desoksilat. Jadi bahan pengentalnya beda untuk yang diminum dan untuk yang intravena. Nanti kalau kurang jelas boleh langsung bertanya ya. Nah, amfoterisin B itu efek fungisidalnya bersifat selektif. Jadi dia bisa mematikan jamur, tapi sifatnya selektif. Bagaimana caranya obat ini bisa menimbulkan kematian daripada jamur? Karena obat ini memanfaatkan perbedaan dalam komposisi lemak membran sel jamur dan sel mamalia. Ya. Kalau jadi dia hanya membunuh sel jamur ya, bukan hostnya, bukan manusianya yang meminum. Jadi karena membran sel jamur beda dengan membran sel manusia atau mamalia. Beda apanya? Komposisi lemaknya.
kalau membran sel jamur, sterolnya adalah ergosterol. Sedangkan sterolnya bakteri dan manusia adalah kolesterol. Ya. Sehingga yang bisa dimasukin atau dirusak adalah yang membran sel jamur. Nah, di sini amfotirisin B mengikat ergosterol dan mengubah permeabilitas sel dengan membentuk pori-pori. Nah, terjadi pori ya, yang terkait dengan amfotirisin B di membran sel. Sehingga kalau bisa terjadi pori, ini akan nanti menimbulkan kematian, ya. Karena sifat kimianya amfotirisin B terikat kuat dengan ergosteril sepanjang sisi daripada membran sel tadi, yang kaya dengan ikatan rangkap, ya, strukturnya, dan berhubungan dengan molekul air di sepanjang sisi yang banyak hidroksilnya, ya. Nah, disebut karakteristik amfipatik ini ya, banyak bisa berhubungan dengan molekul air, jadi disebut amfipatik. Ini mempermudah pembentukan pori di membran sel. Kemudian bagian yang lipofilik itu lebih larut lemak. Kalau hidrofilik itu lebih larut air. Bagian yang lipofilik mengelilingi bagian luar pori, sedangkan bagian hidrofilik melapisi bagian dalam. Nah, pori ini timbul jadi pori itu lubang-lubang, menyebabkan bocornya ion dan makromolekul intrasel, sehingga terjadi kematian sel. Ya. Jadi ion-ionnya bocor, makromolekul intrasel juga, sehingga terjadi kematian sel. Ya. Selain itu, obat ini juga sebagian berikatan dengan sterolnya membran sel manusia. Nah, ini yang mungkin menjadi penyebab toksiknya obat ini yang sangat menyolok. Ya. Jadi sebagian dapat berikatan dengan sterol membran sel manusia. Jadi ada yang berikatan dengan kolesterol sebagian. Ya. Walaupun dikatakan ikatannya pada ergosterol, tapi ternyata dengan sterol sebagian masih bisa terikat. Nah, sifatnya adalah fungisidal dan broad spectrum. Makanya amfotirisin B sampai sekarang masih sering dipakai walaupun dia toksiknya agak berat ya, karena dia broad spectrum. Kemudian life threatening, ya, kuat. Induksi dimulai dengan cara di sini replace untuk azol, untuk terapi kronis atau untuk mencegah kekambuhan. Ya. Masa kerja obatnya hanya beberapa hari. Duration of action-nya adalah hanya beberapa hari. Ya. Nah, bisa terjadi resistensi seperti antibakteri ya, bila terjadi pengikatan ke arah ergosterol itu terganggu, mungkin karena konsentrasi ergosterol di membran sel itu berkurang, atau karena adanya modifikasi molekul sasaran sterol untuk mengurangi afinitasnya terhadap obat. Ya. Sehingga terjadi resistensi obat amfotirisin B tadi.
Jadi hampir sama dengan antibakteri, bisa resisten, bisa toksik, ya. Tapi cara kerjanya adalah karena terikat pada sterol di membran sel. Nah, farmakokinetiknya, absorpsinya amphoterisin B itu kurang baik, ya. Kemudian distribusinya luas, bisa ke seluruh jaringan, 2-3% bisa sampai ke susunan saraf pusat, ya, sentral, ya. Highly protein bond, jadi sangat terikat pada protein, ya. Jadi ini 2-3% ke cerebrospinal fluid. Jadi ke cairan dari otak, cairan cerebrospinal fluid. Ekskresinya lambat melalui ginjal. Jadi di sini dijelaskan, ya, ginjal itu di sini paling rendah untuk ginjal ke arah liver, liver ke arah spleen, spleen paru, jantung, ya. Yang paling tinggi dari ginjal. Jadi melalui ginjal itu untuk ekskresinya. Jadi ya secara lambat. Jadi paling besar adanya di ginjal, ya. Kemudian untuk yang ada di otot skelet itu paling rendah di mata, ya. Jadi paling rendah mata. Jadi otot skelet lebih besar daripada otak, otak lebih besar dari tulang, tulang lebih besar dari cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid lebih besar dari mata. Jadi mata paling rendah, ya. Untuk konsentrasinya, ya. Nah, adverse effect-nya, jadi reaksi yang tidak diinginkannya yaitu, jadi lain ya, adverse effect dengan efek samping. Efek samping itu kadang-kadang menguntungkan, sedangkan adverse effect itu tidak menguntungkan sama sekali. Jadi contohnya kalau efek samping itu misalnya saudara kemarin belajar UTB saudara agak ada yang salah dikit, ya. Antihistamin itu bukan obat tidur, ya, bukan hipnotik, bukan obat tidur, tapi dia sedatif, bisa menimbulkan ngantuk, ya, bisa menimbulkan ngantuk atau sedatif hipnotik, memang ngantuk sampai tertidur, ya. Kemudian ngantuknya klorfeniramin itu menguntungkan kalau bagi orang yang gatal, ya. Tapi untuk orang yang sedang bekerja merugikan. Sedangkan di sini adverse effect untuk reaksi infus, jadi kalau diinfuskan itu terjadi panas, fever, menggigil, kil, spasme otot. Nah, itu tidak ada yang menguntungkan, merugikan semua, ya. Kalau yang ngantuk kemarin, klorfeniramin bisa menguntungkan, itu efek samping. Kalau adverse effect tidak diinginkan sama sekali. Blood pressure turun, ya. Nah, kalau blood pressure-nya turun, solusinya infusnya harus dipelankan, ya. Jadi kalau terjadi reaksi waktu diinfus itu tekanan darah turun,
maka infus harus dipelankan, dosis harus dikurangi, kemudian diberikan premedikasi, jadi sebelum diberikan infus supaya tidak terjadi panas, bisa diberikan antipiretik, ya. Kemudian bisa diberikan supaya tidak alergi, tidak menggigil, diberikan antihistamin. Kemudian untuk keadaan yang lain bisa diberikan glukokortikoid atau meperidin. Nah, bila terjadi azotemia, di mana magnesium dan kalium, wasting, renal tubular acidosis, turunnya eritropoietin sehingga terjadi anemia, sampai terjadi anemia. Nah, coba dicari nanti apa itu azotemia. Ya. Obat ini sebagai iritan, ya. Jadi amphoterisin B-nya itu bisa sebagai sebab terjadinya iritasi sehingga terjadi neurotoksisitas, tromboflebitis dan ras. Jadi bercak-bercak merah ras. Kemudian bisa terjadi renal toxic drug, ya, toxic ginjal karena obat. Nah, sekarang untuk yang golongan azul. Golongan azul itu efikasinya lebih bagus sebetulnya, ya. Efikasinya lebih bagus dan adverse efeknya lebih kecil. Jadi menguntungkan biasanya, ya, yang golongan azul ini bukan ya sistemik tetapi dibuat secara sintetis. Jadi itu sebetulnya lebih menguntungkan, efikasinya lebih besar. Nah, mekanisme of action-nya mengurangi ergosterol. Jadi tadi kan mekanisme kerjanya adalah terikat pada ergosterol, ya. Kemudian di sini menghambat CYP 450 dari jamur dengan cara menghambat. Jadi ergosterolnya dikurangi dengan cara menghambat CYP 450 dari jamur. Resistensi bisa juga terjadi bila target enzimnya dirubah. Nah, kenapa bisa terjadi resistensi? Karena sekarang banyak terjadi infeksi jamur, ya. Kemungkinan karena banyaknya pemakaian antibiotik, ya. Mungkin pemakaiannya tidak sesuai indikasi atau terlalu lama, sehingga terjadi peningkatan daripada infeksi jamurnya. Nah, jadi ini bisa resistensinya itu akan menjadi tinggi karena terjadi pemakaian yang meningkat untuk terapi dan profilaksis. Jadi profilaksis itu sebelum terjadi infeksi jamur sudah diberikan obatnya. Pemakaian untuk klinis yaitu untuk infeksi Candida, golongan triazol ini, Candida, Candida neoformans, dan dermatofit. Nah, di sini disebutkan tadi triazol adverse efeknya itu lebih kecil, jadi relatif non-toksik. Kemudian terjadi minor GI tract upset, jadi iritasi
pada GI tract-nya itu rendah, ya, hanya sedikit. Abnormal liver enzim, enzim daripada hati itu jadi abnormal. Kemudian terjadinya hepatitis itu jarang. Untuk efeknya, untuk terjadinya hepatitis itu jarang. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, ini sebetulnya ada gambarnya. Saya kira kuliah saya sampai di sini atau mau saya dikte untuk melanjutkan. Jadi untuk terapi antifungal menuliskannya ya. Mau saya menuliskan atau mau didikte? Bagaimana ini? Mau saya lanjutkan dengan cara saudara menulis sendiri atau mau saya ketik dulu nanti saya serahkan ke saudara. Jenengan ketik buat apa-apa dokter. Enak itu ya. Enggak dokter. Oke, kamu jadi ujian tanggal berapa? 4 atau tanggal? Kayaknya masih mundur dokter karena materinya masih banyak yang di RSG. Oke, soalnya ini materi saya banyak sekali. Oke ya. Kalau gitu nanti saya lanjutin lagi. Saya serahkan tambahannya ya. Sama Valen apa sama Sopo? Sama Valen, Reva. Valen. Valen. Oke. Ini PCM-nya Sopo PCM-nya? Dua. Satu ya. Di Valen sama Kaiser. Oh dua. Iya, A sama B ya. Ya udah. Terima kasih. Silahkan ditutup. Baik, kita tutup pertemuan farmakologi pada sore hari ini dengan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar. Terima Terima kasih kasih dokter. dokter. Terima Terima Waalaikumsalam kasih kasih dokter. dokter. Terima dokter. kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Ya.